kejawaban pada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ballagha ila syahri Sya'ban. Insyaallah balaghana ila syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat iradah inayahnya kita diberikan kesempatan untuk memasuki akhir bulan Sya'ban, dan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiba dan datangnya bulan suci Ramadan akan bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, sehingga kita bisa meraih kemuliaan apapun yang Allah simpan dan Allah akan berikan di bulan suci Ramadan tersebut. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini yang biasanya kita membahas kitab hadis Riyadhus Shalihin, tapi kita pada saat kesempatan sekarang atau malam ini akan membahas hal yang berhubungan dengan puasa, sesuai dengan apa yang akan kita temui, apa yang kita akan datangi dan akan kita laksanakan 1 minggu ke depan. Insyaallah malam Selasa yang akan datang kita sudah akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu kesempatan pada malam hari ini, pengajian terakhir sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita akan bahas apa yang berhubungan dengan puasa, apa yang sifatnya akan puasa itu sempurna ataupun diterima oleh Allah, dan apa yang menyebabkan puasa itu sampai diabaikan dan disia-siakan oleh Allah, sehingga kita tidak akan mendapatkan apapun yang ada, yang disiapkan, yang oleh Allah akan diberikan di bulan Ramadan tersebut. Maka oleh karena itu kita akan sama-sama menelaah, membahas daripada apa yang ada yang berhubungan dengan Ramadan tersebut.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa dengan kategori bahasa Arabnya adalah as-saum. Puasa itu adalah as-saum. Arti daripada as-saum adalah al-imsak. Al-imsak. Apa itu imsak? Imsak itu adalah menahan. Udah jelas kan? Saum itu artinya adalah al-imsak. Arti imsak menahan. Ini yang dimaksud dengan puasa. Kadang-kadang kita itu hanya tahu puasa saja. Apa sih puasa? Puasa itu menahan, Pak. Saum, bahasa Arabnya kita artikan puasa. Arti as-saum itu al-imsaku, menahan. Jadi kalau pingin tahu yang namanya puasa, puasa itu menahan. Kalau kita bisa melakukan al-imsak ini, menahan sepanjang bulan suci Ramadan, maka dipastikan sah puasa kita dan akan bernilai puasa kita. Apa Ustadz yang harus ditahan? Kan gitu. Apa yang harus ditahan? Yang harus ditahan ada dua. Ada dua. Syahwat yang sifatnya batiniah. Yang kedua, syahwat yang sifatnya dohiriyah. Itu puasa. Jadi kita kalau emang ingin paham tentang puasa, bagaimana puasa itu biar sah, bagaimana itu puasa biar diterima, tahu dulu arti as-saum itu adalah al-imsak, menahan. Kemudian pertanyakan lagi, menahan dari apa? Menahan dari syahwat, menahan dari keinginan, baik keinginan dohiriyah ataupun keinginan batiniah, baik keinginan yang sifatnya jasmaniah atau keinginan yang sifatnya ruhaniah. Keinginan, syahwat, hawa nafsu untuk mendorong daripada yang namanya jasmaniah atau ruhaniah melakukan hal yang dilarang, inilah yang disebutnya puasa. Itu puasa. Jadi menahan dari syahwat yang sifatnya jasmaniah ataupun menahan dari sifatnya syahwat yang sifatnya ruhaniah. Apa Ustaz yang harus kami tahan yang sifatnya jasmaniah? Jasmaniah ini terdiri dari badan kita, Bu. Jasmaniah ini terdiri dari badan kita. Badan kita ini meliputi ada mulut, kemudian ada yang namanya hidung, ada yang namanya tangan, ada yang namanya kaki, ada yang namanya kemaluan. Maka yang namanya puasa itu kita harus mampu menahan jasmani kita untuk diikuti dari keinginannya. Tahan. Kapan Ustadz kami harus menahan? Min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita kudu mampu menahan daripada keinginan jasmani kita. Contohnya Ustadz seperti apa? Seperti keinginan jasmani kita, ingin makan, betul? Tahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya puasa. Banyak ataupun sedikit kita tahan, tidak ada yang masuk, dimasukkan ke mulut kita sampai terbenam matahari, itu namanya puasa. Maka andaikan gak ketahan antara tulunya fajar sampai terbenamnya matahari,
ada yang lolos juga masuk ke mulut kita sampai ke perut, berarti batal puasanya. Meskipun itu hanya serpihan daging sisa sahur. Kan biasanya kalau sahur mah gaya-gayaan, Pak RT, bukan gaya-gayaan, biar semangat dah. Emak tuh beliin ayam, beliin daging dah, biar semangatnya anak-anak. Nggak ngeduga gigi sudah pada bolong, akhirnya pada nyelip di sini. Allahu Akbar, lagi sholat subuh ada yang ngeganggu nih di gigi. Aduh, kayaknya nih daging nyelip nih, gitu kan? Lagi sholat subuh. Bekas tadi kayaknya sahur nyelip. Maka kerja bakti tuh lidah, dicongkel-congkel aja sama lidah. Orang jadi makmum dengerin gitu kan. Imam mah baca ayat, kita kerja nyongkelin ini yang namanya daging yang nyelip di gigi. Pas dicongkel-congkel tak dapet. Setelah keluar dari gigi ditelan, sayang maka itu tidak bisa menahan keinginan jasmani, batal puasanya. Apalagi yang lolos ke mulut sampai ke perut itu bukan serpihan daging yang nyelip di gigi, ini memasuk sampai sepiring, semangkok bubur. Itu namanya tidak bisa menahan daripada keinginan jasmani kita. Lapar Ustadz, ya tahan, namanya juga menahan keinginan dari jasmani. Arti puasa itu, kalau ada yang nanya, bah, puasa itu apaan sih bah? Tahu dah abah juga puasa. Puasa itu nahan keinginan kita yang sifatnya jasmani dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu keinginan makan, keinginan minum, itu kalau bisa ditahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya puasa. Kalau tidak ketahan, berarti batal puasanya. Kalau minum, Ustadz, gak mungkin lah, saya udah tahu dari kecil diajarin kudu nahan makan minum. Tapi kadang-kadang suka ada ludah. Ada ludah nih Ustadz, kemudian saya telan, batal apa enggak? Tidak batal, karena ludah itu merupakan pelumas lidah. Kalau lidah tidak ada ludahnya, nggak bakal bisa ngomong, nggak batal. Kalau nelen kecuali ludahnya dikumpulkan sengaja. Penuh di sini, batal itu, batal. Atau ludahnya sudah keluar dari mulut, keluar dari mulut sini nih, nah keluar sini, batal. Kenapa? Karena menarik dari sesuatu yang dari luar. Hati-hati. Nah, inilah menahan daripada keinginan jasmani. Jasmani ingin makan, tahan. Jasmani ingin minum, tahan. Termasuk hidung. Hidung juga punya keinginan. Kalau gatal ingin digaruk. Betul? Gatal hidung. Lagi Ramadan, dikorek sampai dalam kemari tuh, batal. Dikarenakan hal-hal yang membatalkan puasa itu adanya sesuatu yang masuk, sesuatu itu ke lubang, yang lubang itu tembus ke dalam. Keinginan gatal, gini-gini aja nih. Atau kalau dalam fikih,
boleh kita ngupil sebatas lobang yang dilihat oleh orang lain dari luar. Lihat lubang hidung kita kelihatan sampai mana, boleh tuh kita upil. Oh ini, boleh tuh. Tapi kalau sampai goyabat, hilang, batal. Kuping juga punya keinginan kalau gatal, ingin dikorek sampai miring-miring kan begitu. Pakai bulu ayam, batal itu. Tahan keinginan itu sampai maghrib. Tahan keinginan itu sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Perut punya keinginan, mulut punya keinginan, hidung punya keinginan, kemaluan juga punya keinginan. Pada punya kemaluan kan? Punya keinginan. Kalau itu yang namanya kemaluan diikutin keinginannya, meskipun ke istri, batal peketua. Tahan sampai adzan maghrib. Kalau sudah adzan maghrib mau buka silakan, meskipun ngikutin daripada kelamin kita. Bahkan kalau kita berhubungan badan di siang hari Ramadan akan kena kita ini kifarat udma, harus bayar kifarat besar. Merdekakan budak sekarang sudah nggak ada. Kalau nggak ada berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh, kalau hubungan badan suami istri siang Ramadan baru dapat 59 hari, besok batal, yang ke-60-nya ulang dari pertama. Harus berturut-turut. Aduh Ustadz, jangankan 2 bulan, sebulan aja saya udah nyelonong ini. Terus bagaimana saya gak kuat kalau puasa 2 bulan? Kalau gak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka untuk menebus dosa hubungan dengan suami istri, apalagi bukan suami istri, waduh, dosanya itu udah gak bakal kepalang tanggung. Sama suami istri saja bayangkan, harus bayar kifarat udma supaya hilang itu yang namanya dosanya. Puasa 2 bulan berturut-turut, gak sanggup, kasih makan 60 orang miskin. 1 orangnya 1 liter, plus dengan ikan ataupun lauknya. 25.000 lah kasih, 20.000 kasih. Masa berasnya doang? Kayak ngasih ke ayam aja, sama lauknya. Karena mereka tuh kasih makan namanya, kita kasih mentah beras, ya sama ikannya berikan. Nah, menahan daripada jasmani kita melakukan hal yang dilarang oleh agama untuk dilakukan. Mulut tahan keinginan makan karena dorongan perut sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hidung pun sama, karena sesuatu ada yang masuk ke lubang yang lubang itu sudah tersedia dan tembus ke dalam, batal wudunya. Batal puasanya. Termasuk punten orang yang lagi pilek, meler kemari, ingusnya keluar, dia sedot lagi dengan hidungnya, masuk lagi kan nggak ada, itu batal. Karena itu si ingus sudah keluar dari hidung, dia tarik lagi masuk ke dalam, itu batal. Sampai dalam kitab Kasifatu saja, sarahnya Safinatun Najah, di saat kita buang hajat nih, punten, buang hajat, kemudian kotoran jatuh, jatuh kotoran, tapi ternyata di dubur itu ada ngegantung cacing, ada cacing gelantungan. Pas mau ditarik oleh kita siang Ramadan, itu cacing lari lagi ke dalam, batal puasanya. Batal puasanya. Termasuk juga kotoran kita yang putus. Nih ngegantung kotoran kita nih, keras banget, keluar segini, tapi putus segini, sisanya masuk lagi, batal. Makanya kudu dituntaskan di saat buang hajat di siang hari Ramadan.
jangan napas sampai keluar semua. Karena kalau patah, sisanya masuk lagi ke dalam, itu batal puasanya. Termasuk cebok. Termasuk cebok. Hati-hati, kalau tidak paham fikih, cebok di siang Ramadan itu bisa membatalkan. Peluang batal itu kalau bapak-bapak satu di saat buang hajat. Di saat buang hajat besar, peluangnya satu. Saking ingin bersih, duburnya dikorek-korek sampai bes masuk dalam. Nah ini batal, Pak. Batal. Ibu-ibu juga sama. Tapi ibu-ibu peluang batalnya dari dua madhab. Dua madhab. Dua madhab. Kubul dan dubur, soalnya kubul ibu itu lebar. Lihat di fikih, sebatas mana sih Ustadz boleh kami bersihkan di saat puasa? Sebatas ibu jongkok, coba tengok ke bawah. Yang sebatas boleh dibasuh, diusap, dikorek itu sebatas yang dilihat di saat ibu jongkok. Coba ibu jongkok, jongkok. Jongkok terus tengok. Nah, sebatas mana yang dilihat, sebatas itulah yang boleh kita bersihkan. Kalau melebihi itu batal puasa ibu. Kalau tahun-tahun kemarin ibu cebok, istinja, tidak dipikirkan tentang ilmunya, nanti ibu meninggal dunia, masuk ke alam barzah, bangun di alam kubur, nggak bakal melihat puasa Ramadannya. Orang batal. Jadi nanti jangan protes di kuburan. Ya Rob, mana puasa saya? Saya nggak ninggalin puasa. Saya kodok-kodokin tuh puasa, tapi nggak ada puasa saya. Mana ya Rob? Orang puasanya batal, ceboknya salah. Loh, hati-hati nih Pak. Atau yang punya kolam renang di rumahnya ngerendam. Kan keinginan, hawa panas, ngerendam nih. Enak gak tuh? Tahan keinginan ngerendam. Soalnya itu disebutnya tabarud. Tabarud ini Pak Imron mengambil dingin. Makruh hukumnya, tahan. Meskipun tidak batal, itu memakruhkan. Buka kulkas, di kulkas aja begini nih. Makruh itu. Batal enggak, tapi makruh. Ngerendam lama tujuan biar adem, itu namanya tabarud, makruh puasanya. Kalau sampai kentut di dalam air, batalah puasanya. Karena di saat kentut itu buang angin. Tung, kan itu tung, ini terbuka. Di saat nutup bawa air, batal puasanya. Jadi yang namanya puasa itu al-imsak, menahan. Apa yang harus ditahan? Keinginan jasmani. Tahan semuanya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ustadz, bagaimana entar Ramadan tuh ada jadwal vaksin kedua saya ini. Di bulan Ramadan saya harus vaksin lagi. Kemarin udah 1 kali. Inilah yang lansia kan. Nanti jadwal vaksin saya suntik itu yang kedua di bulan Ramadan. Batal nggak puasanya Ustaz? Suntik memasukkan cairan ke dalam tubuh, tapi bukan melalui lubang, yang lubang itu tembus ke perut. Maka hukumnya tidak batal. Mau disuntiknya di sini, mau disuntiknya di belakang, tidak batal. Tapi kalau dikasih obat masuk ke mulut, itu yang jadi batalnya. Apalagi dengan nasi padangnya, itu yang bikin batal. Kalau suntiknya nggak batal. Sama dengan tetes mata. Dalam salah satu muktamar NU, apa yang di Surabaya, yang di mana? Diijmakan bahwa tetes mata yang Ramadan itu tidak membatalkan puasa.
Kenapa? Karena mata itu diwadahi bolanya dengan mangkok mata. Begini, ini bolanya kita tetesin, jadi ketampung dengan mangkok. Tapi ijma kan udah diuji coba kan, kalau ijma kan ada yang bau pahit ke sini. Tapi itu tetes mata merupakan ijma ulama, tidak batal puasanya. Tetes ke mata ya Bu, lain kalau netesin marjan ke mulut. Nah itu. Nah inilah yang namanya puasa, menahan. Ya kalau itu mah Ustaz, saya tahan yang namanya makan, saya tahan ngorek kuping, ngupil, hati-hati dalam cebok gitu kan. Saya udah tahan insya Allah Ustaz, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cakep. Tapi kan ada lagi, puasa itu kalau ingin diterima kudu menahan dari sifat keinginan yang batiniah. Sifat keinginan yang namanya ruhaniyah itu kudu ditahan. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa Ustaz yang harus ditahan oleh ruhani saya, oleh batin saya? Hal yang dilarang oleh Nabi, yang tidak dibolehkan oleh Nabi, diungkapkan oleh kita semua di saat sepanjang terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa itu? Yang pertama, berkata bohong. Kan kadang-kadang batin kita ingin berbohong kan Bu? Apalagi para pedagang, ada sini pedagang nih. Mas Tio, hati-hati. Mas, udahlah 200.000 aja. Aduh Bu, kalau 200.000 modalnya aja belum dapat. Kan gitu. Padahal belinya 100.000, udah untung 100%. Tapi batin ingin berbohong supaya batinnya untungnya lebih gede. Tahan keinginan berbohong tersebut dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa? Karena kalau ini mulut tidak bisa menahan itu, membatalkan pahala puasanya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya sudah batal. Nol. Tidak ada dapat apapun. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Kata Nabi, banyak sekali dari umatku yang ikutan ajang puasa, tapi dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali haus dan lapar. Kenapa? Mulutnya tidak bisa ditahan untuk berbohong. Batal pahala puasanya nggak batal, tapi nol. Ini biasa ibu-ibu yang suka bohong. Mak, sama anak yang kecil minta duit, mak beli mainan, duit melulu. Mak nggak punya duit, padahal makan ada di kutangnya, diselipin. Batal itu pahala puasanya. Ada yang minta-minta, atau ada tukang kredit nagih, nyuruh anak, nyuruh cucu, bilangin mamahnya nggak ada. Dibilangin bohong, itu pahalanya puasa batal, puasanya mah nggak batal. Bapak-bapaknya sama, apalagi para karyawan nih, Pak Heri ditelepon sama bos pimpinan, Pak lagi di mana ini? Kok belum datang? Ini Pak lagi di jalan, padahal lagi pakai baju di rumah. Itu batal tuh Pak Heri pahala puasanya. Kudu mampu menahan tidak bohong, apapun dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau nggak kuat-kuat amat mah ingin bohong nanti habis maghrib.
Berarti boleh dong Ustaz bohong habis maghrib? Nggak boleh. Tapi kan pahala puasanya aman. Tapi kalau habis maghribnya bohong, dapat dosa bohong doang. Tapi selamatin tuh pahala puasanya. Bukan berarti boleh Bu bohong habis maghrib. Nih jangan ngantuk nih. Kata Ustadz Jajang, jadi kalau bohong habis maghrib boleh katanya. Kata siapa? Gak boleh. Tapi kalau seandainya habis maghrib berbohong, pahala puasanya terselamatkan. Satu. Yang kedua nih Pak Haji Imran, al-ghibah. Nih, ghibah. Menceritakan kejelekan orang. Kan ibu-ibu tuh Pak RT kalau gak ngomongin orang tuh gatal bibir. Ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Kalau ibu-ibu sini mah enggak kan? Enggak lah. Tahu kalau di rumah masing-masing mah. Kalau di sini enggak. Gatal. Pak Ketua, tahu enggak? Itu tetangga kita. Saya perhatikan, kan dia duda, tapi suka bawa perempuan ke rumahnya. Itu siang Ramadan. Kalaupun dia benar bawa perempuan, tapi kan itu menceritakan kejelekan orang, batal pahala puasanya. Tanya dulu, bisa jadi itu ponakannya, bisa jadi itu bibinya, bisa jadi itu kakak atau adiknya. Diceritakan tuh, tadi saya belanja, itu saya sebel tuh tukang asin, saya tawar, gak ngasih-ngasih, malah ngumpulnya. Kita omongin tukang asin dengan kita wow, enak gak dia itu kalau kita omongin model begitu? Nah, itu namanya ghibah, batal pahala puasanya gak batal. Tahan, namanya as-saum. Saum itu al-imsak, menahan. Saya si Ustadz alhamdulillah ikutan ghibah mah gak ada, paling dengerin doang. Gimana tuh? Ghibah mah nggak ikutan, tapi dengerin doang. Ada yang lagi ngomongin orang, kita ngintip-ngintip aja begini. Sawaun kana sami mawon. Kita terhitung orang yang bergibah karena jadi tahu kejelekan orang lain. Termasuk infotainment. Apa Bu? Infotainment. Kalau itu lagi membuka aib orang, aib satu artis, dia hamil, dia selingkuh, dia apa, pindahin channel. Karena itu sedang menceritakan kejelekan orang. Itu tonton, batal pahala puasanya. Apalagi presenternya. Itu aib orang. Meskipun emang dia kelakuan begitu, jangan. Aib orang jangan dibuka. Batal karena kita jadi ikut tahu atas kejelekan orang lain. Kalau ada yang ngomong begitu, ngomongin orang, terus gimana? Shh. Lagi puasa bilangin. Ya itu memang barusan yang dibahas itu. Jaga sembung makan permen ini. Itu Ibu sami mawon. Iya. Itu yang sedang dibahas. Nah, dua. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba orang. Biasanya kita punya iri, dengki, gak suka sama si ini, gak suka sama ini, dibikin berantem, ngomong sama ini begini, ngomong sama begini, jadi musuhan. Siang Ramadan batal pahala puasanya. Tahan, kita lagi al-imsak, lagi puasa. Yang keempat adalah yaminul gomus, janji palsu, janji tidak ditepati.
Hati-hati. Pak Haji Safi, kata Pak Haji Imron, saya tunggu ya jam 5 di Masjid Ar-Raudhah. Siap Pak Haji? Pak Haji Safi bilang siap Pak Haji. Ditungguin sama Pak Haji Imron. Jam 5 belum datang. Lewat 5 menit belum datang, 10 menit belum datang. Datang setengah 6. Pahala Pak Haji Safi batal puasanya, pahala puasa. Tapi kan ada tamu, saya Ustadz di rumah mau jalan jam 5. Ada tamu. Meskipun alasannya ada tamu Pak Haji, karena soalnya Pak Haji bilang siap. Itu udah janji namanya. Kecuali di saat Pak Haji, saya tunggu ya di Masjid Ar-Raudhah jam 5. Insya Allah ya Pak Haji. Nah, insya Allah jika Allah menghendaki, ternyata Allah menghendaki jam 5 karena keburu datang tamu, dimaafkan karena awalnya insya Allah. Tapi kalau langsung siap, maka alasan apapun meskipun ada tamu apa, maka itu batal pahala puasanya, mengingkari janji. Tahan. Yang kelima adalah an-nadru bisyahawat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Ini nih yang berat nih. Kan puasa. Puasa itu apa? Menahan, tahan nih mata. Ada yang bening-bening, tahan, merem aja. Lagi puasa. Repot nih yang kerja Tanah Abang ini, yang kerja di mall. Kalau umpama melihat lawan jenis ada bangkit syahwat, batal pahala puasanya. Mau secara live itu langsung begini, ataupun secara virtual, digambar, di televisi, di video, membangkitkan syahwat, batal pahala puasanya. Namanya juga menahan. Sama istri bagaimana Ustaz? Saya pegangan sama istri siang Ramadan, syahwat saya bangkit nih. Makruh hukumnya sama istri itu, makruh. Apalagi pegangan bukan dengan istri, hancur sudah nilai puasa Ramadannya, tinggal haus dan lapar doang. Ini namanya puasa. Arti as-saum itu al-imsak, menahan dari keinginan jasmani dan menahan dari keinginan rohani, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika dohiriyahnya kita tahan dari semuanya itu, batiniyahnya juga tahan dari 5 perkara itu, insya Allah puasa kita ini sah dan akan diterima oleh Allah. Tuh, gitu Pak. Tapi itu sifatnya baru menahan dari keinginan. Sementara untuk sahnya suatu ibadah itu kudu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, kudu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sanggup menahan itu, ketahanlah. Dohir ketahan, batin ketahan. Tapi ibadah itu tidak sesuai dengan syarat dan rukun, tetap itu ibadah tidak sah. Kalau tidak sah, nggak bakal dapat apa-apa pula. Emang apa Ustadz syarat puasa? Satu saja syarat puasa. Syarat puasa itu sah, orang itu berpuasa, syaratnya kudu Islam. Kudu Islam. Jadi kalau ibu puasa tapi bukan Islam, nggak sah. Bapak puasa, mata dijaga, gak ngomongin orang, gak gibah, kemudian
makan minum semuanya yang tadi itu jasmani rohani dijaga, tapi nggak Islam, nggak sah pula, nggak bakal dapat apa-apa pula. Jadi yakinkan dan pastikan di saat Bapak ikutan puasa, kita ini orang Islam. Nanti bakal banyak di alam kubur itu orang bangkit dalam kubur tapi tidak menemukan puasanya sama sekali. Kenapa? Orang dia puasa dalam status bukan seorang Islam. Emang ada ustaz? Saya sepanjang dari mulai akhir balik sampai sekarang, saya nggak pernah keluar daripada yang nama Islam. Orang KTP tetap Islam, KTP-nya Islam. Tapi keyakinannya, kalau kita sudah jatuh pada pemurtadan, berarti kita keluar dari Islam. Sementara hal yang memurtadkan itu bisa lewat mulut, bisa lewat keyakinan hati, bisa lewat perbuatan. Maka renungkan nih jemaah, yakin gak kita ini masih Islam? Maka saya, Pak, kalau bimbing jemaah haji atau bimbing jemaah umroh, yang paling baru tuh Ustadz Yasin ya ikut saya Januari 2020. Sebelum ngajak niat kepada jemaah Pak Eri, saya ajak jemaah untuk istighfar dan syahadat. Kenapa? Saya nggak tahu itu si jemaah sudah melakukan suatu pemurtadan. Kalau langsung niat tanpa syahadat dulu untuk masuk Islam, maka umrohnya nggak sah, hajinya pun nggak sah. Saya suruh syahadat dulu, bareng-bareng, baru saya bimbing niat. Yuk sama-sama istighfar, minta ampun. Beberapa saat kita ke depan akan berniat untuk haji, akan berniat untuk umroh. Hal yang dirindukan oleh kita, bahkan semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tapi kita pastikan kita arah Islam, karena syarat diterimanya haji umroh adalah orang Islam. Istighfar, minta ampun, syahadat syahadat 2 kali, syahadat terakhir, baru saya bimbing niat. Begitu juga puasa. Lihat di kitab fikih apa saja syarat sahnya puasa itu orang Islam. Ada orang sebelum Ramadan ngomong begini, Bang, jangan baca koran melulu. Apalagi ini mau datang Ramadan, kali-kali baca Quran. Ini saya lihat baca koran lagi. Kali-kali Quran dong, Bang. Nyeletuk tuh. Wah, Mas, bagi saya kepentingan koran daripada Quran. Murtad tuh orang Pak Ketua. Kalau dia tidak syahadat lagi untuk dia masuk Islam, maka masuk Ramadan dia statusnya mata Allah bukan orang Islam, puasanya tidak sah. Tapi kan dia sholat, Ustaz, sholatnya nggak sah. Orang bukan Islam, tapi di dalam sholatnya ada syahadat. Syahadat yang ada di dalam sholat bukan niat untuk masuk Islam. Dia pikir itu merangkaian bacaan sholat. Innamal amalu binniyat. Pastinya amal itu tergantung niat. Syahadat itu untuk apa? Pernah mau masuk Ramadan syahadat dulu. Apalagi masa pandemi begini, Bang. Bengong aja. Di rumah sendirian depan teras. Geleng-geleng aja pala. Pala yang geleng-geleng, mulut tutup tapi hati ngomong. Kenapa? Istrinya meninggal, anaknya sekarang sakit. Mantunya ditangkap polisi, tokonya bangkrut, dia geleng-geleng aja, hatinya ngomong begini, kurang gimana saya ibadah, kurang gimana saya sholat, setiap waktu saya berdoa, tapi rasa-rasanya hidup sampai sesusah ini.
Gak yakin saya Tuhan ada di hati itu. Gak yakin Tuhan itu dengar suara saya. Murtad orang itu, keluar dari Islamnya. Kalau dia tidak syahadat sebelum Ramadan, ikutan puasa, dia tidak sah. Orang dia status di mata Allah bukan orang Islam. Kita nggak pernah syahadat dulu masuk Ramadan. Perasaan sudah Islam. Heh, diam. Ada malaikat tuh. Malaikat. Sampai segede ini saya belum pernah melihat malaikat. Saya nggak percaya ada malaikat. Murtad tuh orang. Orang sudah diimankan amanah billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Dia nggak percaya ada malaikat. Tuh, awas dicatat malaikat. Nggak ada, saya nggak pernah lihat. Murtad orang itu. Kalau nggak syahadat, dia status kafir, murtadi. Kudu syahadat dulu. Tapi anehnya nih umat Islam, syahadat itu baru mau nikah doang. Mau nikah dulu disuruh syahadat nggak? Kenapa tuh? Kenapa suruh pas mau nikah suruh syahadat penghulu? Khawatir dua calon pengantin ini ada yang murtad. Kalau dua pengantin ini laki-lakinya bagajulan, istrinya taat, bisa jadi melakukan suatu pemurtadan, kemudian dinikahkan, nggak sah pernikahannya. Jadilah itu bukan pernikahan tapi perjinahan, menjinahkan dua orang. Maka suruh syahadat. Kalau sudah syahadat dua-duanya muslim, dinikahkan, sah. Sah tuh. Kalau salah satunya ada yang murtad, udah nggak sah tuh pernikahan. Pastikan syahadat sebelum masuk Ramadan. Kita nggak tahu pernah apa terjadi, itu ucapan banyak. Di keyakinan tak yakin adanya Allah, Allah mendengar, itu murtad. Lihat kitab tauhid. Atau kita pernah sujud ke istri, sujud tuh di lantai, istri lagi berdiri, karena kita ketahuan bahwa perempuan lain di ranjang rumah, istri pulang, ngomongnya pulang kampung, ternyata ada yang ketinggalan, balik lagi, ketahuan, wah marah. Sampai sujud kita minta maaf. Nah, pernah sujud kepada selain Allah itu murtad dengan perbuatan. Mau minta maaf kek mau apa, kalau sujud itu sudah memurtadkan, karena sujud itu hanya untuk Allah. Tidak syahadat lagi masuk Ramadan, maka bukan orang Islam itu. Bagi ibu-ibu ada syarat puasa berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ibu puasa kemudian haid, tidak sah. Tidak sah. Karena syaratnya kudu suci dari haid. Bapak-bapak haid apa enggak? Enggak kan bapak-bapak mah? Nah, paling nungguin bersih haid bapak. Ibu-ibu kalau lagi puasa Ramadan jam 5 sore kemudian ada darah keluar. Aduh Pak, ini ada darah mama, buka jangan ya. Nanti aja maghrib bukanya bareng aja mah, tanggung ini. Maka dari jam 5 sampai jam 6 itu detik per detik ibu dapat dosa. Karena orang yang haid itu haram berpuasa, batalkan. Kalau keluar darah haid jam berapapun ibu batalkan, meskipun hanya minum barang 2 gelas 3 gelas susu, yang penting batalin. Tuh. Ini kalau yang punya istri haid, ntar aja bukanya mah barang maghrib, tanggung dosa itu, karena syaratnya kudu suci dari haid. Satu masalah lagi, awal Ramadan haid, tanggal 3 Ramadan bersih. Kebetulan bersihnya itu jam 4 pagi, jam setengah 4 atau jam 3. Wah udah bersih nih, bisa puasa hari ini. Masak dulu, nanti mandinya habis subuh, gak sah puasanya. Kenapa?
Karena sucinya haid itu dengan mandi, bukan dengan bersih darah. Bersih darah itu tandanya kita kudu secepat bersuci. Kalau ibu sampai subuh belum mandi, berarti itu masih belum suci dari haid. Mandi dulu. Lain cerita kalau hubungan badan. Hubungan badan mepet ke waktu sahur, nggak apa-apa deh mah, nggak sahur juga, gitu kan. Akhirnya hubungan badan 10 menit ataupun 15 menit mau subuh, udah kan maraton gitu kan. Beres, selesai, baru rebahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, subuh nih. Kita nggak sahur nasi, sahurnya lain, nggak apa-apa dah. Nah, tapi belum mandi dari junub, keburu subuh, sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Hah? Sah puasanya, sah. Kalau dari junub, model umpamanya, abang lagi tidur di sini nih, istirahat habis duhur, mimpi ketemu bidadari, ngajak ke puncak lagi, sampai dapat kamar 0101 gitu kan, sampai melakukan hubungan, padahal lagi di arodo, mimpi, sampai keluar sperma, batal nggak puasanya? Nggak batal, tapi kan wajib mandi junub. Nggak batal, tapi wajib mandi junub. Sama hubungan badan itu junub namanya. Kalau belum sampai keburu subuh belum mandi, tetap puasanya sah. Lain dengan haid, nggak batal puasanya. Mimpi siang Ramadan, ya. Nah itu jemaah. Jadi syaratnya kudu Islam. Pastikan kita ini khawatir ada perkataan, ucapan atau keyakinan yang menyebabkan kita murtad, keluar daripada Islam. Kudu Islam. Yang paling penting, salah satunya yang harus kita ketahui adalah rukun puasa. Karena sahnya ibadah itu sesuai dengan syarat dan rukun. Apa tuh rukun, Ustadz? Rukun yang terutama adalah niat di malam hari. Malam itu mana? Batasan malam mulai adzan maghrib sampai adzan subuh, itu namanya malam. Kalau tidak ada niat puasa antara maghrib dan subuh, maka dipastikan puasa esok harinya itu tidak sah. Di samping puasanya tidak sah, haram buka sampai maghrib. Gak boleh makan, gak boleh minum sampai maghrib. Di saat selesai Ramadan, Lebaran, wajib mengkodok. Gara-gara tidak ada niat di malam hari. Tapi kan saya lupa, Ustaz. Meskipun lupa, saya kesiangan. Meskipun kesiangan, waktu itu ada kebakaran, Ustaz, malam sampai pagi, tetap puasanya tidak sah karena niat itu wajib di malam hari. Itu rukun namanya. Terus bagaimana dong, Ustaz? Kan kita manusia, tempatnya hilaf dan salah. Maka Imam Maliki dengan Imam Hanafi berijtihad untuk membackup, khawatir ada lupa, salah, kesiangan, musibah di saat malam hari sehingga kita lupa niat. Maka di hari pertama puasa niat 1 bulan penuh. Nawaitu sauma godin fi syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Di hari pertama doang. Niat hariannya tetap kudu diucapkan, besoknya terus. Maka apabila ada kesiangan, tidak niat, atau ada musibah sampai lupa niat, tetap puasa esok harinya sah dan tidak ada wajib qada. Karena ke backup di hari pertama sudah niat 1 bulan. Maka nanti hari pertama ketua siapa yang mimpin di sini, ajak niat jemaah itu 2 kali. Niat an adai fardhi syahri Ramadhani, kemudian setelah niat itu harian, niat untuk 1 bulan. Jadi kita berbuat amal untuk orang banyak. Khawatir ada yang gak ngaji malam ini.
Jelas apa tidak? Ya udah selesai lah kalau udah jelas. Ya. Gimana? Swab batal. Kalau swab mah karena memasukkan apa namanya itu ke tempat ke dalam, batal. Kalau vaksin nggak batal. Ya? Jika ya udurnya udur syar'i apa tidak? Kita wajib swab itu untuk apa? Mudiknya nanti saja atau swabnya malam? Kan bisa swab malam, datang langsung ke dokter. Cari solusinya. Kita ambil yang lebih hati-hati kalau swab. Swab apa swab? Swab. Jadi cari malam lah atau sahur, janjian dengan dokter. Mau mudik kudu punya bukti swabnya dulu umpamanya. Jangan di siang Ramadan. Lebih hati-hati karena udurnya masih bisa dicari jalan yang lain. Kecuali emang tidak ada jalan. Tidak ada jalan yang lain solusinya, baru itu udur daruroh, baru boleh gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan ini sekelumit yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Semoga Ramadan yang akan datang ini sudah kegambar. Kita harus menahan dari keinginan jasmani dan rohani kita, kemudian harus sesuai syarat dan rukunnya ibadah puasa Ramadan kita. Dan juga ada yang sunnahnya. Apa sunnahnya itu? Membersihkan badan. Nanti di saat hari Senin depan keramaslah dibersihkan seperti hari Jumat, itu sunnah ya. Kalau sakitnya itu memang tidak bisa ditolerir, umpamanya akan menyebabkan stroke, akan menyebabkan tidak fungsi anggota badan atau menyebabkan kematian, boleh buka. Nah, kalau buka berarti konsekuensinya bayar qadha nanti kalau sehat di saat sembuh lagi. Tidak ada wajib bayar fidyah kalau ada harapan untuk sembuh. Kalau sudah tua renta, kalau ibu belum tua renta, baru tua doang, belum renta. Kalau sudah tua renta, gak mungkin untuk kodok sekarang saja, sudah sepuh. Bagaimana kalau berjalan waktu ke depan? Itu mah fidyah doang. Tapi kalau kita sakit, batal ya Bu, wajib kodok saja, batal puasanya, tapi nanti ganti setelah Ramadan. Tidak ada wajib bayar fidyah gitu. Dia berpendapat kalau itu sama anak tadi Ramadan itu bukan pada tahun ini, jadi niatnya harus Ramadan ini. Jadi Ramadan tahun kapan? Jadi dibagi. Niatnya harus Ramadan atau Ramadan? Itu dalam tata bahasa Arab saja. Tapi yang akan dinilai oleh Allah itu adalah hati kita. Ucapan ini enggak wajib. Enggak ngucap di sini, yang wajib di sini. Alhamdulillah. Jadi enggak ngucapin Ramadan ini juga. Kita orang Indonesia, aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini paduka, bukan bahasa Arab itu, sah. Orang Sunda, abdi bade niat puasa dinten enjing bulan Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala, sah. Jadi itu gak usah diangkat, gak usah dipermasalahkan besar. Kan ada sekarang YouTube yang muncul itu gak sah puasa, gak sah dari mana itu? Orang ini bukan orang Arab dan niatnya itu tidak ada wajib bahasa Arab. Kalau sholat wajib berbahasa Arab. Kalau niat bebas. Sekarang ada muncul hebat luar biasa. Kalau orang tidak bisa bahasa Arab, apakah tidak sah puasanya? Enggak. Tidak ada kewajiban niat untuk berbahasa Arab. Silakan bahasa kita saja.
Jadi kalau bahasa menyampaikannya sempurnanya kalimat, kudunya gitu. Sempurnanya tata bahasa kalimat Romadoni, jangan Romadona, karena itu diidopatkan jadi mudhof ilaih. Jadi yang namanya isim ghair munsharifnya tidak berfungsi dikarenakan di mudhof ilaihan. Untuk tata bahasanya yang sempurna, tidak ada urusan dengan sah dan tidak. Karena kalau umpamanya ini wajib bahasa Arab baru gitu. Tata bahasa saja kalau yang salah. Insya Allah niatnya sah gitu Pak Eri. Karena saya juga lihat ada yang ngirim, ya lihat, cakep, ilmu cakep, tapi bagi orang yang awam bakal bingung karena niat itu tidak diwajibkan bahasa Arab, bahasa sendiri masing-masing sah gitu. Kalau menyampaikannya yang sempurna kalimat tata bahasa Arabnya barisnya begini gitu, sehingga akan sesuai dengan makna tahun ini. Kalau bahasa Ramadana bukan tahun ini, tahun kapan atuh? Sebutkan. Jadinya bakal gimana? Tapi tidak disebutkan. Jadi tahun yang mana? Pada hadis sanati. Tetap arti hadis sanati tahun ini. Gitu. Hadis sanatinya itu yang menunjukkan hadis sanati tahun ini, bukan Ramadana. Bukan Ramadoni. Hadis sanati tahun ini itu yang menunjukkan. Ramadoni itu tidak menjadikan Ramadan itu tahun ini, yang menunjukkan tahun mana hadis sanati tahun ini gitu. Ini Pak Ketua suka tabayun terus sama saya, gimana nih Ustaz gini bahasanya seperti itu Pak Arya, insya Allah. Tapi yang dilakukan oleh sahabat bulan Ramadan, tapi apakah sahabat itu ada yang menuntut atau diri sendiri? Kita saja. Bagusnya disaksikan, atau kita saksikan, ya Allah, aku ingin mencempurnakan keislaman aku, dikhawatirkan ada ucapan, keyakinan atau tindakan yang menyebabkan aku murtad tanpa sepengetahuan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi sungguh Nabi Muhammad utusan Allah. Selesai. Para malaikat akan menyaksikan kita. Ya. Iya. Tapi niat masuk Islam apa enggak tuh? Kan perlu dengan niat semuanya juga, gitu kan? Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan kita semua Ramadan tahun ini diberikan kesempatan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari pribadi saya, sebelum saya tutup, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada semua pengurus jemaah dari Masjid Ar-Raudhah, karena kita masuk Ramadan harus bersih lahir dan batin. Semoga apabila ada kata-kata yang tidak baik, yang menyinggung perasaan, mencontohkan kemudian merasa tersinggung, insya Allah tidak punya niat apapun tapi ingin menjelaskan suatu hukum, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kiranya memaafkan apa tidak Pak Bu? Alhamdulillah, dengan segala senang hati pribadi saya pun membuka maaf yang seluas-luasnya andaikan ada hilap dan salah dari Bapak Ibu kepada pribadi saya. Ini saja untuk kajian akhir sebelum tiba bulan suci Ramadan. Insya Allah kita berjumpa di bulan Syawal, panjang umur semuanya, dan kita akan lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.